Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak secara harian. Kali ini kita di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Untuk urut-urutannya seperti biasa kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, sampai yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Bagaimana puasa kamu sampai dengan hari ini? Semoga lancar, semoga diberikan keberkahan, rahmat, dan semoga dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, langsung saja kita bacakan ramalan zodiak di hari ini. Kamis 30 April tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Ini artinya bisa dikatakan berkaitan erat dengan perasaan atau berkaitan erat dengan yang namanya emosi. Di sini kartu The Justice berarti melambangkan kamu harus menstabilkan emosi kamu terlebih dahulu. Kalau di sisi lain masalah keuangan hampir dipastikan di hari Kamis ini menjelang berakhirnya bulan April tahun 2020 tidak menjadi suatu persoalan yang cukup berarti dari segi finansial. Jadi bisa dikatakan kalau dari kondisi keuangan bisa dikatakan menjelang berakhirnya bulan April tahun 2020 ini kondisi keuangan Capricorn bisa dipastikan cukup safe untuk menghadapi awal bulan Mei tahun 2020 nanti. Nah, di sini kartu Justice kenapa harus menyeimbangkan secara emosi? Di sini kalau bisa saya katakan, hati seorang Capricorn itu di hari Kamis ini bisa dikatakan tergolong rapuh. Kenapa bisa dikatakan tergolong rapuh? Karena hati Capricorn ini bukan terbuat dari baja gitu loh. Bukan terbuat juga dari plastik begitu. Tetapi hati Capricorn ini rapuh karena memang sifat dan karakternya Capricorn ketika dia sedang berada dalam emosi yang memuncak, maka antara perasaan dengan pikiran itu agak tidak sedikit stabil. Misalnya, kalau Capricorn itu disakiti, dia itu terlalu sabar gitu loh. Contoh dalam hal ini, Capricorn seringkali dikecewakan oleh keadaan, seringkali dikecewakan oleh seseorang, tetapi Capricorn tetap bersabar dan bahkan dari awal tahun 2020 Capricorn cukup sabar untuk menghadapi hal ini. Dalam hal ini saya lebih menjurus kepada urusan asmara. Jadi Capricorn lebih cenderung sabar walaupun dia dikecewain, dia disakitin, dia dihina, dihianati dan segala macam, tetapi Capricorn tetap sabar walaupun sejak awal tahun dia merasakan hal seperti ini dan terus berulang-ulang terjadi. Jadi seakan-akan jika Capricorn terus bertahan di dalam situasi yang seperti ini, ibarat kata Capricorn itu kayak meluk kaktus gitu loh. Semakin erat dipeluk, semakin digenggam, semakin gitu, dia akan semakin terluka. Akan tetapi walaupun sadar Capricorn itu akan terluka, tetapi dia cukup sabar untuk menghadapi itu semua dengan harapan semuanya itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi di tahun 2020 ini, khususnya nanti ketika memasuki bulan Mei tahun 2020. Jadi saran saya, kamu itu berhak untuk merasakan bahagia. Jadi walaupun hati kamu itu terlalu rapuh, tetapi kamu juga berhak untuk yang namanya bahagia. Jadi usahakan kamu sadar diri, jangan mau terus-terusan dikecewakan, terus-terusan dikhianati, terus-terusan disakitin, dan jangan terlalu sabar. Sepertinya rasa sabar kamu itu terlalu berlebihan sehingga kamu terjebak di dalam suatu keadaan yang dimana kamu justru malah merasa tertekan, tetapi kamu cukup bersabar untuk tetap bertahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian ada kartu King of Cup. Di sini kalau bisa saya katakan kamu tidak boleh yang namanya egois. Di hari Kamis ini usahakan untuk tidak boleh yang namanya egois. Jadi seakan-akan kamu hanya menerima segala sesuatunya itu yang baik-baik saja. Sehingga ketika ada sesuatu yang buruk, dalam artian ini adalah masalah, kamu menolak mentah-mentah masalah itu. Itu nggak bisa. Di dalam kehidupan ini kita harus bersiap untuk segala dua kemungkinan.
Ya pertama kemungkinan yang terbaik dan kemungkinan yang terburuk. Maka dari itu kita itu hidup itu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika kita datang sesuatu yang baik, ya kita syukuri. Dan ketika datang sesuatu yang buruk juga harus kita syukuri. Karena apa? Karena kehidupan ini adalah dua mata uang gitu loh. Jadi ada baik, ada buruk. Jadi semua itu harus kita terima dengan lapang dada, dengan legowo. Nah, pada saat ini di hari Kamis ini sepertinya kamu terjebak di antara dua kemungkinan itu. Nah, pertanyaannya adalah dua kemungkinan itu kamu nggak tahu nih yang akan kamu hadapi di hari Kamis sampai dengan akhir April ini itu segala kemungkinan yang baik atau segala kemungkinan yang buruk. Oleh karena itu kamu harus mempersiapkan dua skenario. Skenario yang baik itu nanti akan seperti ini, skenario yang buruk nanti antisipasinya akan seperti ini. Jadi semua itu memang harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu sehingga ketika bulan April tahun 2020 ini berakhir, kamu tidak terlalu pusing ketika nanti menghadapi bulan Mei tahun 2020. Kemudian kalau dari sisi keuangan, sepertinya kamu juga harus save keuangan gitu loh. Jadi usahakan di bulan Ramadan tahun 2020 ini kamu jangan terlalu menuruti keinginan kamu untuk beli ini, beli itu, padahal belum waktunya, padahal belum saatnya. Jadi usahakan untuk tahan diri dulu untuk menghemat yang namanya uang. Ketika memasuki bulan Mei nanti, ketika kamu menghasilkan pemasukan tambahan, ketika kamu mau menuruti keinginan kamu ya silahkan. Tetapi usahakan sampai bulan April ini berakhir, usahakan untuk tetap sabar terlebih dahulu. Kemudian kalau dari sisi asmara di sini bisa saya lihat cukup baik-baik saja hubungan asmara kamu dengan pasangan. Buat kamu yang punya zodiak Aquarius dengan pasangan cukup baik-baik saja, tidak terlalu ada suatu permasalahan yang harus dikhawatirkan. Sampai dengan akhir April tahun 2020 ini kondisi hubungan asmara kamu bisa saya pastikan cukup aman dan baik-baik saja. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Aquarius kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian ada kartu Ten of Cups, sangat positif sekali kartunya. Di sini kalau bisa saya katakan secara segi finansial di sini usaha kamu, jerih payah kamu, kerja keras kamu sepertinya mulai menampakkan hasil yang cukup signifikan. Di akhir April tahun 2020 ini sepertinya kerja keras kamu sudah mulai terlihat gitu loh. Sehingga nanti ketika kamu memasuki bulan Mei, sepertinya untuk kondisi keuangan bisa dipastikan ketika memasuki minggu pertama bulan Mei sepertinya akan aman-aman saja, akan baik-baik saja sehingga kamu cukup cukup merasa puas, cukup merasa bahagia. Jadi usahakan untuk tetap seperti ini. Jadi jangan sampai kondisi keuangan itu bermasalah. Ketika kondisi keuangan kamu berada dalam kondisi yang sehat, maka kebahagiaan-kebahagiaan yang lain itu juga akan mengikuti. Termasuk dalam hubungan asmara, ketika kondisi keuangan kamu sehat, maka hubungan asmara kamu dengan pasangan ini juga tidak akan ada masalah. Karena apa? Karena pikiran kamu terpusatnya dengan sesuatu yang membahagiakan, bukan sesuatu yang malah membuat kamu tertekan. Nah, di sini tetapi yang harus kamu waspadai adalah ketika kamu tidak bisa untuk mengkontrol semuanya. Maksudnya mengkontrol semuanya adalah keuangan oke, sehat, lancar. Tetapi itu semua kan harus dijaga kelancarannya. Jangan sampai kelancaran ini nanti terhambat oleh sifat kamu yang agak cenderung boros. Jadi usahakan tetap memprioritaskan kebutuhan dan tetap atur kondisi keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi suatu lubang yang dimana kamu jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Untuk hubungan asmara cukup membahagiakan, tidak terlalu ada suatu yang harus dikhawatirkan, hampir sama dengan Aquarius tadi. Sesuatu yang membahagiakan di akhir April tahun 2020 ini harus kamu syukuri dan berharap memasuki bulan Mei tahun 2020 semoga lebih baik lagi daripada bulan April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Setelah Pisces, di sini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Four of Cups, kemudian ada kartu The Chariot. Di sini artinya bisa kita katakan
kondisi Aries sepertinya terus-menerus seperti ini terus. Jadi seperti merasa hidup Aries kok kayak gini-gini terus gitu loh. Seakan-akan tidak ada perubahan yang signifikan. Memasuki akhir bulan April tahun 2020 ini, sepertinya Aries berada di dalam kondisi yang agak sedikit jenuh, agak sedikit bosan. Karena apa? Karena kok sepertinya hidup itu kok gini-gini aja gitu loh. Nah, ini karena apa? Karena Aries saat ini masih belum menemukan solusi yang tepat bagaimana untuk mengubah kehidupannya untuk tidak begini-begini aja. Nah, sepertinya di sini saya melihat ada 3 hal yang menghambat Aries kenapa masih tetap seperti ini terus. Yang pertama adalah orientasi ekspektasi Aries itu terlalu tinggi sehingga usahanya sampai dengan saat ini usahanya itu belum maksimal sehingga dia terjebak dalam situasi yang seperti ini terus. Yang kedua adalah terkadang Aries ini terjebak di dalam suatu permasalahan yang berlarut-larut sehingga ketika ada masalah tidak segera diselesaikan. Jadi ketika mau diselesaikan Aries malah terdiam sehingga menyebabkan Aries berada di dalam titik ini terus. Yang terakhir adalah masa lalu. Masa lalu Aries sepertinya cukup berdampak signifikan sampai dengan saat ini untuk menghambat langkah Aries keluar daripada zona seperti ini terus. Jadi maka kenapa Aries bisa dikatakan hidupnya gini-gini aja? Karena dia tertekan di dalam 3 hal tadi. Kalau 3 hal tadi bisa kamu hilangkan, maka kamu akan terlepas daripada jeratan-jeratan seperti itu tadi. Nah, ketika kamu sudah terlepas dari jeratan itu, maka kamu akan bisa lebih melangkah maju ke depan dan lebih merasa enteng gitu dalam menjalani kehidupan. Jadi, kalau saat ini kamu merasa kehidupan kamu gini-gini aja, ya maka kamu harus segera mengevaluasi bagaimana untuk kehidupan kamu bisa berubah daripada saat ini. Usahakan di akhir bulan April tahun 2020 ini kamu mengintrospeksi diri ketika memasuki bulan Mei tahun 2020 nanti. Usahakan untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi, baik untuk masalah keuangan maupun dalam urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Setelah Aries, di sini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Six of Cups dan kemudian ada kartu Seven of Wands. Di sini kalau bisa kita katakan semua orang pasti punya emosi. Tetapi di sini kesalahan seorang Taurus adalah bagaimana dia tidak bisa menyalurkan emosinya tersebut. Jadi seakan-akan emosinya ini terpendam di dalam diri seorang Taurus itu sendiri. Nah, ketika emosi itu terpendam, ya sudah, itu tinggal menunggu waktu kapan dia meledak. Jadi seakan-akan itu kayak apa ya, bom waktu gitu loh. Jadi seperti bom waktu yang sewaktu-waktu dia bisa meledak. Oleh karena itu, usahakan untuk menyalurkan segala bentuk emosi kamu itu ke arah yang lebih positif. Ketika kamu bisa mengarahkan emosi kamu ke arah yang lebih positif, misalnya ketika kamu merasa dalam kesempitan, merasa di dalam suatu permasalahan yang berat, ada rasa sedih, ada rasa marah, maka kamu usahakan untuk meluapkan ke arah yang lebih positif. Contohnya kamu berbagi dengan sesama, kamu lebih bersedekah, apalagi ini bulan suci Ramadan, kamu bersedekah, kemudian kamu berdonasi atau kamu membantu sesama kamu. Justru dengan seperti ini, maka emosi kamu akan tersalurkan ke arah yang lebih positif daripada malah kamu pendam sendiri dan malah menjadi penyakit hati, dan itu malah akan membuat kehidupan kamu merasa tertekan. Oleh karena itu, emosi itu bukan hanya rasa marah, sedih, senang, bahagia, kecewa, itu juga emosi. Nah, usahakan ketika emosi kamu cenderung negatif, maka harus kamu arahkan ke arah yang lebih positif seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk sisi keuangan aman di akhir bulan April ini. Dan buat Taurus yang lahir di bulan Mei, usahakan untuk tidak mencari permasalahan baru dengan pasangan. Karena jika permasalahan baru kamu cari di dalam hubungan asmara, maka nanti ketika memasuki bulan Mei atau bulan ulang tahun kamu, maka akan ada permasalahan yang cukup signifikan. Jadi usahakan untuk menghindari yang namanya masalah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020.
Setelah Taurus, kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian ada kartu The High Priestess. Di sini cukup positif kartunya, berarti di akhir April tahun 2020 ini Gemini berada di dalam 3 hal yang sangat bagus, yang sangat positif. Di antaranya yang pertama adalah soal keuangan. Gemini tidak kekurangan uang di akhir bulan April tahun 2020 ini, berarti secara pemasukan dan secara pengeluaran Gemini bisa mengatur itu semua dengan sangat baik, sehingga tidak ada permasalahan yang cukup menjadi pikiran seorang Gemini dalam hal keuangan. Kemudian yang kedua, secara pengaturan emosi, perasaan dan segala macam, sepertinya emosi Gemini di hari Kamis ini memasuki berakhirnya bulan April tahun 2020 ini, sepertinya emosi Gemini sangat stabil sekali. Gemini cukup bisa legowo menerima keadaan, walaupun keadaan itu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi seorang Gemini, tetapi Gemini bisa memanfaatkan itu semua untuk tetap legowo, berlapang dada untuk menerima keadaan. Kemudian kalau dari sisi asmara, di sini bisa saya lihat Queen of Cup dan The High Priestess, berarti komparasinya adalah masih tetap Gemini yang paling dominan di dalam hubungan asmara, sehingga Gemini yang memegang kendali penuh di dalam hubungan asmara tersebut. Bukan berarti Gemini itu mengekang pasangannya, akan tetapi Gemini berusaha keras bagaimana untuk care terhadap hubungan asmara, sehingga ketika ada masalah bisa segera diselesaikan dan tidak menambah runyam permasalahan yang sebenarnya sudah terjadi di beberapa hari yang lalu tetapi sudah bisa diselesaikan. Jadi secara hubungan asmara di hari Kamis ini Gemini berjalan dengan sangat baik sekali, dan semuanya alhamdulillah, puji Tuhan, di dalam hal apapun Gemini di hari Kamis ini berjalan sesuai dengan keinginan seorang Gemini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Setelah Gemini, di sini saya bacakan kembali untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Ada kartu Ten of Cup dan kemudian ada kartu Six of Cup. Di hari Kamis ini sepertinya Cancer ini ada dua tipe ya, dua tipe. Tipe yang pertama, dia selalu melihat bahwa permasalahan yang saat ini Cancer hadapi sepertinya dia selalu menilai sesuatu itu negatif. Nah, kita bahas Cancer yang berpikir negatif terlebih dahulu. Nah, di sini Cancer sepertinya melihat permasalahan itu malah menjadi beban suatu masalah, sehingga sisi negatif itu malah menghambat Cancer untuk bisa sampai kepada tujuan hidup Cancer di tahun 2020 ini. Jadi seakan-akan Cancer yang tipe ini, Cancer itu seakan-akan menganggap masalah itu sebagai sebuah penghambat. Sebuah penghambat untuk bisa mewujudkan harapan Cancer di tahun 2020 ini. Sehingga rasa mengeluh, rasa sambat, rasa rasa kecewa dan segala macam itu berkumpul menjadi satu. Jadi seakan-akan hal ini malah menghambat Cancer untuk bisa mencapai kebahagiaan di tahun 2020. Nah, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Jadikan masalah itu sebagai suatu ujian untuk diselesaikan, untuk menaikkan level kamu. Yang namanya perjalanan hidup itu pasti ada sisi yang dimana itu kita merasa terhambat, merasa ada ujian yang berat. Akan tetapi ujian itu harus kita selesaikan. Ibarat kata seorang anak kecil gitu loh. Ketika dia mau berjalan itu ada prosesnya. Dia guling-guling terlebih dahulu, kemudian merangkak, berjalan merambat, pegangan, kemudian baru bisa berjalan. Nah, seperti itu juga proses kehidupan kita. Jadi kita harus melewati proses-prosesnya. Kita nggak bisa instan bisa langsung sampai kepada tujuan kita. Kita mau bikin mie instan aja harus dengan cara dimasak terlebih dahulu kan. Tidak langsung jadi begitu. Maka dari itu kamu harus bisa menikmati prosesnya. Kemudian yang kedua adalah Cancer yang bisa berpikir positif. Dengan cara menikmati proses yang saat ini terjadi, meskipun prosesnya tidak selalu menyenangkan, tetapi Cancer masih bisa berpikir positif sehingga dia selalu berharap semoga Tuhan itu menguatkan Cancer sehingga ketika Cancer terjatuh, Cancer bisa segera lekas bangkit lagi untuk bisa mencapai tujuan atau kebahagiaannya di tahun 2020 ini. Jadi Cancer di hari ini sepertinya ada dua tipe. Kamu termasuk tipe yang mana? Silahkan tulis di komentar. Oke. Secara hubungan asmara dan keuangan,
cukup aman, masih sama seperti hari Rabu kemarin sampai dengan akhir April tahun 2020 ini masih cukup flat. Untuk masalah keuangan juga masih begitu-gitu aja, dan semoga bisa membaik ketika memasuki bulan Mei tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Setelah Cancer, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian ada kartu Queen of Cup. Kalau di hari Rabu kemarin kamu sangat luar biasa sekali, tetapi di hari Kamis ini sepertinya kamu harus meningkatkan kewaspadaan kamu. Kenapa harus saya katakan kamu harus meningkatkan kewaspadaan kamu? Karena seperti ini, seberapa kecil pun usaha kamu, itu sangat bagus sekali dalam kehidupan kamu. Tetapi seberapa kecil kecerobohan kamu, maka itu akan berdampak fatal. Maka dari itu kan sejak hari Senin kemarin, saya katakan bagaimana Cancer harus berhati-hati. Leo maksudnya. Leo harus berhati-hati. Kenapa saya katakan Leo harus berhati-hati? Karena ketika satu kesalahan kecil itu tidak segera kamu minimalisasi, maka itu akan berdampak luas di dalam kehidupan Leo secara keseluruhan. Maka dari itu usahakan di hari ini kamu harus berusaha lebih keras lagi untuk menghindari yang namanya kecerobohan-kecerobohan yang mungkin terjadi di hari ini, sehingga akan berpengaruh besar ketika memasuki bulan Mei tahun 2020 nanti. Usahakan tetap berhati-hati di dalam melangkah dan tetap semangat untuk bisa menjalani kehidupan di tahun 2020 ini. Jadi kalau dari sisi pekerjaan, usahakan untuk meminimalisasi yang namanya kesalahan. Kemudian masalah keuangan sepertinya kamu masih bisa cenderung bersantai, karena masalah keuangan Leo di hari ini sepertinya masih cukup baik, masih cukup terkontrol dan masih cukup rapi, sehingga tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan yang cukup berarti. Sehingga dampak daripada keuangan yang cukup seperti ini juga berpengaruh kepada hubungan asmara seorang Leo. Hubungan asmara sebanding lurus dengan keuangan, berarti hubungan asmara dan keuangan berada di dalam kondisi yang cukup sehat dan cukup baik. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis 30 April tahun 2020. Setelah Leo, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Five of Wands dan kemudian ada kartu Knight of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Virgo, usahakan untuk jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Jangan terlalu khawatir untuk bisa melangkah maju. Sedikit demi sedikit langkah kamu maju ke depan itu pasti akan berdampak kepada kehidupan kamu. Jadi nanti ketika kamu melangkah maju ke depan menjalani bulan Mei tahun 2020 nanti, jelas yang namanya masalah itu pasti akan tetap ada dan akan tetap selalu ada. Maka dari itu kamu tidak boleh ragu untuk bisa menghadapi segala bentuk permasalahan kamu yang akan kamu hadapi di hari besok. Maka dari itu usahakan untuk tetap yakin kepada kemampuan diri kamu sendiri, untuk ketika ada masalah tidak menjadikan diri kamu itu down. Karena kamu harus memupuk mental kamu untuk menghadapi segala bentuk permasalahan yang akan terjadi di masa yang mendatang. Ketika kamu punya mental yang kuat, maka ketika ada masalah kamu tidak akan merasa tertekan. Justru ketika ada masalah, kamu malah akan semakin tertantang untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan-permasalahan yang mungkin akan kamu temui di awal bulan Mei tahun 2020 nanti. Kalau dari segi keuangan di akhir April tahun 2020 ini sepertinya berada dalam kondisi yang cukup biasa-biasa saja, akan tetapi cukup. Dalam artian cukup itu ya cukup untuk bisa berbuka puasa, cukup untuk sahur, cukup untuk sedekah, dan cukup untuk segalanya. Jadi tetap harus kamu syukuri kondisi keuangan kamu yang dalam masa krisis seperti ini masih dicukupkan oleh Tuhan. Kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya harus menghindari yang namanya konflik dengan pasangan. Kenapa saya katakan harus menghindari konflik dengan pasangan? Karena kamu itu sudah harus fokus kepada tujuan hidup kamu. Sehingga di dalam hubungan asmara itu tidak boleh lagi ada yang namanya masalah. Karena kalau ada masalah di dalam hubungan asmara kamu, maka langkah kamu ini akan terhambat. Maka dari itu usahakan untuk lebih fokus untuk menghindari yang namanya konflik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo.
di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Setelah Virgo, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian ada kartu Seven of Pentacles. Di sini memang tidak semua hal yang kamu rencanakan itu bisa berjalan mulus gitu loh. Tidak semua hal yang menjadi suatu perencanaan kamu yang baik sudah kamu rencanakan dengan baik, itu pasti ada bagaimana kamu merasakan kegagalan. Nah, ketika kamu merasa gagal, maka kamu harus mencoba lagi. Jangan menyerah hanya karena satu kegagalan. Justru di dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami banyak kegagalan, kita pasti akan menemukan satu keberhasilan yang maksimal. Jadi kegagalan-kegagalan itu adalah pondasi yang memang Tuhan ciptakan untuk bagaimana kita mencapai kepada keberhasilan. Jadi jangan jadikan kegagalan ini malah menjadi suatu tekanan buat kamu. Ketika kamu gagal, maka kamu harus merencanakan lagi. Oh, berarti ini ada yang salah, berarti ini kurang sempurna, berarti ini harus ada yang dievaluasi. Harusnya seperti itu. Jangan hanya karena kamu gagal, kamu berhenti total. Nah, ini namanya pecundang. Maka dari itu ketika kamu gagal, kamu harus menyusun langkah bagaimana untuk bisa memperbaiki itu semua, untuk bisa menuju ke yang namanya keberhasilan. Jangan terlalu nyaman dengan kegagalan. Maka dari itu harus kamu evaluasi bagaimana untuk memperbaiki kegagalan ini untuk bisa menuju kesuksesan kamu. Jadi satu kegagalan jangan membuat kamu berhenti untuk melangkah maju ke depan. Karena ada banyak kegagalan yang akan kamu temui sepanjang hidup kamu dan memaksa kamu harus keluar daripada zona seperti itu untuk bisa berubah menuju kepada keberhasilan. Seharusnya seperti itu, apalagi di akhir bulan April ini ada masalah-masalah, percikan-percikan masalah baru yang akan muncul di lingkungan pekerjaan kamu atau di situasi keadaan kamu. Oleh karena itu kamu harus terus melangkah maju ke depan walaupun saat ini kamu berada di dalam kondisi kegagalan. Ingat, kegagalan adalah suatu proses yang harus kita jalani untuk menuju kepada gerbang kesuksesan kita. Jadi jangan terlalu khawatir dengan kegagalan. Kegagalan justru malah menjadikan kamu semakin dewasa, semakin bijak dalam berpikir, dalam melangkah untuk bisa menuju kepada keberhasilan. Kemudian kalau dari sisi asmara, The Lovers, berarti dari sisi asmara sepertinya di akhir April tahun 2020 ini cukup safe, cukup aman, cukup baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang harus dikhawatirkan, bisa saling menikmati bulan Ramadan tahun 2020 dengan baik, sehingga hubungan asmara kamu cukup dikatakan harmonis di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020 ini. Kondisi keuangan pun juga sepertinya ada sedikit masalah, akan tetapi masalah itu bisa kamu handle, bisa kamu selesaikan dengan baik. Oke? Semangat buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis 30 April tahun 2020. Setelah Libra saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian ada kartu Knight of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan sepertinya Scorpio mood swing hari ini tidak terlalu baik ya. Karena dengan mood swing kamu yang tidak terlalu baik, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan diri kamu sendiri. Sepertinya kamu berusaha untuk menutupi hal yang tidak enak di dalam diri kamu. Seakan-akan kamu terlihat bahagia padahal diri kamu itu banyak sekali permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Sehingga mood swing kamu cenderung berantakan, akan tetapi kamu menampakkan muka itu masih tetap ceria, masih tetap bahagia, walaupun sebenarnya di dalam diri kamu itu sedang banyak tekanan. Nah, tekanan ini sepertinya berakibat daripada kamu berpikir yang terlalu keras, yang seharusnya tidak perlu kamu pikirkan terlalu keras gitu loh. Terkadang kamu tuh memang sering memikirkan sesuatu yang memang tidak seharusnya kamu pikirkan, sehingga hal ini malah menyebabkan kamu dalam tekanan, dalam suatu lingkungan yang stres, sehingga kamu berada dalam situasi mood yang berantakan seperti pada saat ini. Dan ingat, kamu tuh usahakan untuk jangan terlalu khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Karena sebenarnya yang terjadi saat ini kan sebenarnya sudah berulang-ulang terjadi gitu loh. Jadi nggak perlu kamu khawatirkan gitu loh. Karena kalau kamu terlalu khawatir, maka yang ada pikiran dan semuanya, perasaan dan segala macam itu akan berdampak kepada diri kamu secara lebih luas lagi. Sehingga mood swing kamu berantakan ini karena ada dua hal.
Yang pertama, karena kamu terlalu berpikir keras dengan sesuatu yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Dan yang kedua adalah kamu terlalu melingkupi atau menuruti rasa kekhawatiran kamu yang agak cenderung berlebihan. Jadi hal ini berdampak kepada mood swing kamu yang berantakan di hari ini. Akan tetapi kalau dari sisi asmara tidak terlalu terpengaruh dengan seperti itu, tetapi dalam sisi keuangan justru yang menjadi terpengaruh. Kenapa saya katakan dalam sisi asmara tidak terpengaruh? Karena memang dalam hubungan asmara kamu, pasangan kamu cukup dewasa sekali bisa untuk meminimalisasi masalah. Jadi walaupun mood swing kamu berantakan, ketika pasangan kamu itu ada, maka seakan-akan mood swing kamu akan kembali ke netral lagi, atau masa seperti menetralisir mood swing kamu yang berantakan. Justru mood swing kamu berantakan ini karena apa? Karena masalah keuangan. Karena masalah keuangan ini yang menyebabkan mood swing kamu berantakan, yang menyebabkan pikiran kamu itu terpusat. Justru masalah keuangan yang menjadikan permasalahan utama bagi seorang Scorpio. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis 30 April tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Three of Cups dan kemudian ada kartu Six of Pentacles. Sepertinya buat Sagittarius di hari Kamis ini, di akhir April tahun 2020 ini masih setia dengan keadaan yang seperti biasanya. Kenapa saya katakan masih setia dengan keadaan yang seperti biasanya? Di situ dijumlahkan ini semua itu ada 6 orang. Berarti Sagittarius masih setia dengan segala sesuatunya, dengan menahan segala bentuk keinginannya untuk hal yang lebih membahagiakan di masa depan. Nah, sepertinya ada sisi positif Sagittarius di hari Kamis ini adalah dia menahan keinginannya untuk bisa berbagi dengan sesamanya. Apalagi di bulan Ramadan tahun 2020 ini, sepertinya Sagittarius lebih memprioritaskan bagaimana meningkatkan level ibadahnya untuk bisa lebih berbagi dengan sesamanya, untuk bisa menikmati kebahagiaan bulan Ramadan tahun 2020 ini dengan banyak orang. Sehingga orientasi Sagittarius sangat membahagiakan sekali. Dengan membahagiakan sekitarnya, maka kebahagiaan itu akan berdampak kepada Sagittarius itu sendiri. Jadi tidak heran bagi Sagittarius kalau di hari Kamis ini atau di bulan Ramadan tahun 2020 ini, bagi Sagittarius, kebahagiaan Sagittarius adalah bagaimana ketika Sagittarius berhasil membahagiakan lingkungan sekitarnya, berhasil membahagiakan orang lain. Jadi sepertinya membahagiakan orang lain adalah sesuatu yang membahagiakan bagi seorang Sagittarius. Hal ini sangat positif sekali dan ini berdampak luas kepada hubungan asmara Sagittarius yang cukup aman karena cukup bahagia. Kemudian dari sisi keuangan sepertinya juga cukup lancar, karena tidak mungkin kalau keuangan tidak lancar Sagittarius bisa membahagiakan lingkungan sekitarnya. Oke, sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Hal ini perlu diapresiasi. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Dan untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi untuk dari zodiak Capricorn, Aquarius sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar, atau mau yang private bisa menghubungi Facebook fanspage zodiak harian, atau bisa kirim DM di ramalan @_zodiakmu. Dan untuk personal reading silahkan kirim DM dulu untuk mengatur jadwal dan segala macamnya. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Ada salahnya saya mohon maaf. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan keberkahan bagi kita semua. Kita dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, permasalahan dan segala macam. Semoga masalah yang ada bisa segera terselesaikan dan kita bisa menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 2020 ini dengan lebih maksimal lagi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.